ternyata setiap habis ana umroh, setahun kemudian 2017 Papa Ana meninggal dunia. Di 2023, 2024-nya Ibu Ana kemarin di bulan Juni meninggal dunia juga. Kalau Ana soleh, mestinya semua urusan Ana jadi beres nih. Terus kemudian Anda tidak akan sakit, Anda tidak akan ditimpa ujian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita bersyukur atas nikmat Islam yang Allah anugerahkan, dan pada kesempatan ini alhamdulillah kita bertemu kembali dengan cari kisah yang baru, dengan orang yang baru, dengan kisah-kisah yang baru, dengan semua hikmah-hikmah baru yang insyaallah kita akan mengambil pelajaran bersama. Yang itu semuanya akan semakin memotivasi kita agar kita untuk semakin termotivasi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah, walaupun di satu sisi kita ingin mendengarkan kisah teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, bagaimana perjalanan umrah mereka dan apa perubahan hidup yang mereka alami dari perjalanan umrah ini semuanya di samping untuk memotivasi kita juga untuk selalu mengingatkan kita bahwa setiap ibadah yang kita lakukan, setiap ibadah yang kita lakukan tidak akan benar, tidak akan baik kecuali dengan keikhlasan. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita melelahkan diri kita dengan amalan-amalan yang tidak ikhlas. Karena setiap amalan itu sebagaimana disebut oleh para ulama tidak akan diterima kecuali dengan dua syarat, ikhlas karena Allah, dan yang kedua sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Itulah fokus kita di dalam menjalani setiap ibadah yang kita jalani. Sehingga di antara nasihat Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan, jika kamu tidak ikhlas di dalam beramal, sudah jangan lelahkan dirimu dengan beramal. Ya, jangan lelahkan dirimu dalam beramal karena sia-sia, percuma. Sehebat apapun amalan itu tanpa keikhlasan, zero, tidak akan bernilai apapun. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bersama dengan sahabat kita, teman kita, saudara Mandai, barakallahu fiik. Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Gimana keluarga? Aman, alhamdulillah. Aman, ya? Alhamdulillah, insyaallah. Gimana Manis? Cerita sedikit tentang antum nih. Tentang latar belakang dan pekerjaan antum sekarang apa nih? Oke, bismillah. Terima kasih sebelumnya udah diundang oleh Ustadz Ali di kesempatan kali ini, Ustadz. Namanya Mandai. Saat ini sebagai wirausaha yang bergerak di bidang jasa agensi digital. Masya Allah. Ya, membantu para klien-klien UMKM kebanyakan, alhamdulillah, Ustadz, yang ingin berbisnis secara syar'i, secara marketing dan digital marketingnya gitu, Ustaz. Ada klien besar nggak? Alhamdulillah ada, Ustaz. Ada beberapa klien multinasional, national company lah. Oh, Masya Allah. National brand. Pengaruh dengan jenggot nih? Alhamdulillah sih enggak sih. Enggak juga ya? Enggak itu jenggot gitu itu pakai obat nggak? Ini alami, alhamdulillah. Oh gitu ya? Iya, tapi dia ngambilnya dari sini sih, Ustaz. Soalnya di sini hilang. Pindah ke bawah. Pindah ke bawahnya. Masya Allah, tabarakallah. Keren jenggotnya, Masya Allah. Karena sebagian teman kan lihat, Masya Allah nih, karena kenal dulunya nggak ada janggutnya, terus tiba-tiba bagusnya jadi bagus gitu. Oh ya Ustaz, ada obatnya. Oh, ada obatnya. Padahal antum tahu, orang-orang soleh terdahulu itu, sebagaimana kisah ya, salah satu sahabat bahkan, Qais bin Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu an. Beliau itu dikenal sangat dermawan, sangat gagah, gede. Saking tinggi besarnya itu, kalau beliau naik kuda masih kakinya masih di tanah. Qais bin Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu an itu keren banget orangnya dan sangat dermawan, leader banget lah gitu. Kelemahannya sayangnya satu, nggak ada jenggotnya. Itu dianggap kelemahan oleh para sahabat. Sampai kaumnya ini dari kalangan Ansar itu sampai mengatakan begini, kalau jenggot itu bisa dibeli, kami beliin buat ente gitu. Masya Allah. Ini pelajaran bagi laki-laki ya, bahwa ketika antum diberi kemudahan oleh Allah bisa tumbuh dengan baik ya. Dan ini adalah sunnah Nabi SAW. Jangan disia-siakan. Ya, jangan disia-siakan. Karena singa aja kan kalau nggak pakai jenggot dikirain betina, Ustaz. Oh gitu ya, Masya Allah. Yang jenggot cowok. Juga kadang memang laki-laki yang nggak berjenggot itu lebih disukai oleh bayi. Ya, anak kecil ketika gendong, wah Masya Allah lucu dia. Ketika ngeliat yang berjenggot kadang agak takut. Mungkin ketika disukainya karena apa? Mirip sama ibunya.
Oh. Iya, Masya Ustaz. Allah. Nah, silakan lanjut Made terkait dengan apa yang antum jalanin saat ini. Iya, Ustaz. Jadi ya alhamdulillah dikasih amanah sama Allah untuk bikin agensi bareng Masya Allah. teman-teman. Sudah berjalan hampir 3 tahun, Ustaz. Masya Allah, tabarakallah. Nah, agensi ini apa aja yang dikerjain? Banyak, Ustaz. Lebih fokus ke digital, Ustaz. Cuman alhamdulillah makin di sini kita mulai melebarkan, mulai dari branding, bikin branding visual guideline, bikin strategi, advisor, consultant, dan segala macam gitu. Untuk UMKM antum supportnya atau gimana? Alhamdulillah bisa dibilang 70% UMKM ya, dan 70%. 70% dan UMKM kita sebenarnya hebat-hebat, Ustaz. Omsetnya tuh luar biasa gede. Masya Allah. Dan bisa dibilang kalau dibilang makroekonomi lagi lemah, lesu ternyata mereka ini nggak terlalu berpengaruh gitu. Omsetnya malah ada yang lagi naik gitu. Masya Allah. Ini didengar orang pajak nggak masalah nih? Nggak apa-apa, Ustaz. Nggak apa-apa. Masya Allah. Nah, kalau boleh tahu, ketika antum cerita tentang UMKM itu bahwa mereka ini antum support ya. Dari sebelum antum support secara marketingnya begitu ya, dengan digital marketing tersebut, dengan sesudah antum support itu berapa kenaikan omset mereka atau penjualan mereka itu? Bisa bilang tergantung size company-nya gitu, Ustaz. Size bisnisnya kalau makin besar, kenaikan 20-30% udah lumayan ngasih feedback positif buat mereka. Tapi kalau yang masih di bawah 1M, bisa ada yang doubling, tripling gitu, ada juga. Ada juga saat yang kita kerjain juga belum bisa berhasil ya, karena ternyata secara fundamental bisnisnya harus diperbaiki dulu sebelum akhirnya mereka melakukan aktivitas digitalnya gitu, Ustaz. Oke. Fundamental seperti apa itu maksudnya? Positioning bisnisnya mereka, produknya mereka, brandingnya mereka, terus juga secara produk ternyata nggak punya daya saing yang kuat gitu. Itu mempengaruhi output dari aktivitas digitalnya gitu, Ustaz. Untuk klien yang seperti itu apa yang antum lakukan? Karena otomatis kita memberikan suggestion untuk mundur beberapa langkah untuk memperbaiki fondasinya dulu, Ustaz. Gitu. Mahal dong tarifnya ini untuk jadi klien antumnya. Mahal itu kan relatif, Ustaz. Tergantung sudut pandang. Yang jualan selalu ngomongnya begitu. Iya, Ustaz. Kalau itu bahasa baku ya, Ustaz. Dan mau pakai jasa antum deg-degan juga nih. Tapi kita juga ada beberapa skema kerjasama gitu, Ustaz ya. Jadi bahasanya mungkin kayak jadi teman tumbuh bisnis kamu gitu. Jadi ya kita membersamai di saat susah, dan pada saat senang kita senang bareng-bareng lah. Cuman lebih selektif lah memang pada saat skema itu kami berikan gitu. Jadi ketika antum cerita ke teman-teman seperti sekarang ini kan, insya Allah beberapa yang nonton ini kan dari teman-teman UMKM juga gitu ya. Jangan sampai mereka, wah ini Hasib ini cocok nih. Nah, kami akan coba hubungi nih. Ya. Tapi mendengarkan membayangkan, bukan mendengarkan. Kalau belum mendengar apapun angka dari antum nih, membayangkan ini kayaknya mahal nih, ini kayaknya begini. Apa seperti itu atau gimana nih? Secara produk kita berusaha memberikan yang secara segmennya tuh, misalnya kayak orang yang baru mulai kita ada produknya misalnya untuk literasi belajar di e-course. Kalau yang sudah mulai berkembang nanti ada program mentoring dulu. Lalu nanti naik misalnya omsetnya udah cukup besar di atas 100 juta, ada produk yang kami lakukan semuanya gitu. Oh, jadi omset yang puluhan juta atau mungkin belasan juta boleh nggak? Boleh, Ustaz, karena ada juga klien antum yang begitu. Ada produknya beda gitu, Ustaz. Masya Allah. Ada dia cuman sebulan 2 kali online mentoring, kita kasih feedback, dia yang lakuin gitu. Masya Allah. Sehingga kita bisa coba mengakomodir lah, karena memang kan visinya kita mau bantu banyak UMKM. Karena fondasi ekonomi Indonesia kita lihat beberapa kali krisis itu kan survive karena banyaknya UMKM dibanding negara-negara yang sudah besar kan topangan mereka di perusahaan besar. UMKM-nya justru lemah. Nah, Indonesia ini sebenarnya fondasinya sudah bagus gitu, Ustaz. Masya Allah. Masya Allah. Nah, ini kalau antum sadari bisnis yang antum jalanin itu adalah jasa begitu ya. Dan luar biasanya lagi jasa di mensupport untuk mendukung membantu UMKM untuk semakin tumbuh bisnis mereka. Dan itu wallah, itu sumber pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Ya, itu sumber pertolongan Allah. Pertama Allah Subhanahu wa taala perintahkan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan tolong menolonglah kamu di dalam kebajikan dan ketakwaan. Dan kemudian yang kedua,
Dalam hadis yang sahih dalam Sahih Muslim disebutkan wallahu fi aunil abdi madama abdu fi auni akhihi. Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu berupaya untuk menolong saudaranya. Jadi maksud pesan ana di sini bukan cuma sekedar untuk memberikan pujian, tapi lebih dari adalah supaya antum selalu memperbaiki niat. Ya, memperbaiki niat bahwa ini bukan cuma sekedar cuan di sini, gitu ya, bahwa di sini ketika kita membuka potensi atau opsi untuk membantu orang lain di saat itu Allah Subhanahu wa taala sedang membuka pintu-pintunya untuk membantu antum. Begitu, barakallahu fikum. Nah, ini ngobrol-ngobrolin tentang umrah. Ya, bicara tentang umrah. Antum berapa kali umrah, Mandai? Alhamdulillah umroh 2 kali Ustaz, di 2016 sama tahun lalu 2023. 2016 dan 2023. 23. Apa kesan pertama kali antum ketika menjalani ibadah umrah ini? Umroh jujur pas 2016 kan bisa dibilang ana masih menjadi muslim pada umumnya muslim ya Ustaz. Yeah. KTP lah, abangan ya. Ya bawaan lahir, bawaan orok. Jadi belum mencari jati diri sebagai seorang muslim itu harus apa gimana, belum belajar lah, belum dikasih Allah taufik untuk bisa menjemput ilmu gitu Ustaz. Jadi jujur pada saat umroh pertama berkesan Ustaz, ya melihat Ka'bah ya seperti biasa ya, terharu apa segala macem. Cuman di awal itu sempat lumayan ada masalah tuh Ustaz, pas keberangkatan gitu. Jadi hampir sempat ketipu Ustaz. Ya, kita kebetulan waktu itu kita umroh sekeluarga. Jadi awalnya pengen ikut jemaah gitu ya, grup gitu kan. Terus kita teman kakak salah satu pemilik umroh besar di Jakarta ini ya, kalau disebutin ya tahulah. Siapa yang nggak tahu pasti tahu gitu ya. Cuma qadarullah karena pakai jalur anaknya gitu ya, di mana anaknya ini nggak masuk ke dalam manajemen, niatnya mungkin nggak tahu mau bantuin apa gimana, dikasih harga yang spesial dan segala macem, udah mana sih ke apa segala macem, sampai kita sudah nginep di hari H-1 di hotel bandara Ustaz. Sekeluarga tuh Ustaz, kakak anak 2, anak ibu bapak anak rahimahullah, terus juga total hampir 10 orang lebih ya Ustaz ya. Dan alhamdulillah nggak jadi berangkat Ustaz. Ditarik ulur sampai kita udah stres, sampai akhirnya nggak tidur semalaman. Akhirnya besoknya pulang. Wah, kita marah-marah sama ke kantor. Jadi satu malam atau berapa malam? Satu malam Ustaz. Satu malam di hotel bandara. Di hotel bandara. Kalau nggak salah waktu itu di hari Ahad. Ahad jam 5-an kita udah check in. Harusnya jam 1 sudah menuju bandara untuk kalau nggak salah jam 3 berangkat tuh Seninnya gitu. Cuman kok sepi nih, jamaah lain mana gitu. Travel nggak ada? Nggak ada, cuman temennya kakak ini. Jadi emang kayak dikasih jalur spesial lah ibaratnya gitu ya, karena anaknya owner gitu Ustaz. Ya kita percaya aja, waktu itu kan masih awam Ustaz. Jadi akhirnya sampai nunggu, sampai bilang ini pesawatnya delay. Anak sampai bilang mana nomor pesawatnya, ngecek di Flight My Radar. Enggak nih, pesawatnya udah berangkat, udah landing, ninggalin kita gitu. Ini gimana nih, apa segala macam. Akhirnya udah desak, besok pagi dia baru ngaku kalau ini dia ketipu lah apa segala macam. Oh gitu. Nah itu wallahu alam deh, itu kenapa akhirnya dia janjiin nih bakal tetap berangkat nih. Abis itu 1 mingguan itu kayak nggak ada jelas. Padahal duit udah store semua Ustaz. Sudah lunas nih. Sudah lunas Ustaz. Dan biayanya di atas biaya normal umroh gitu. Karena kita minta yang fasilitas yang terbaik lah, karena mau sekeluarga bareng gitu kan. Akhirnya nggak ada jelas, ya kita geruduk ke kantor kita minta ngobrol sama bapaknya. Bapaknya ini direksinya lah di situ. Ya kita nyampaikan juga, kita agak sedikit tensi apa segala macam. Alhamdulillah sih dari bapaknya goodwill-nya ada Pak Ustaz gitu. Dan yang tadinya umroh pas yang pertama tuh kayak nggak ada persiapan, ya udah umroh lah kayak jalan-jalan biasa gitu kan. Karena kejadian tersebut akhirnya ngerasa jadi doa gitu Ustaz. Ya Allah, pengen dong beneran nih umroh, pengen ngeliat Ka'bah nih gimana apa segala macam, pengen. Kebetulan waktu itu kan anak Maitri belum ada anak Ustaz. Tujuannya salah satunya pengen doa minta anak waktu itu Ustaz. Karena di 2016 anak udah 2014 nikah, 2016 belum ada anak, jadi pas berangkat tuh sekalian pengen doa lah minta anak di sana gitu kan. Akhirnya
long story short, diberangkatkan. Dan akhirnya Setelah berapa lama itu? jeda 2 mingguan, Ustaz. 2 minggu antum nunggu Kurang lebih ya kalau Anda nggak saling. dari rencana keberangkatan awal. Betul. Preparing untuk awal saja untuk keberangkatan antum harus Udah, misalnya iya. bisnis, usaha dan lain sebagainya kan antum Betul. harus ini sudah titip-titip pesan kepada teman-teman Iya. partner bisnis dan lain sebagainya. Betul. Gagal berangkat. Gagal berangkat, Ustaz. Iya, jadi ya alhamdulillah, tapi masih kita waktu itu syukuri bahwa ya alhamdulillah berangkat dan jadinya private. Oke. Jadi dikasih private, cuman satu bus, cuman kita sekeluarga. Ya bersyukurnya ya udah alhamdulillah Masya Allah. di upgrade lah, mungkin hikmahnya di situ, goodwill dari si pemilik. Ownernya. Upgrade hotel ownernya. juga. Hotelnya memang standarnya udah Bagus, ya, udah bagus, udah yang di pelataran, Masya Allah. Makkah Madinah pelataran gitu. Masya Allah. Ini mungkin pelajaran yang antum bisa peroleh di situ pada saat itu mungkin ketika mau berangkat yang pertama ini, ya ini bukan untuk sebelum gagal berangkat nih. Iya sih. Itu mungkin antum melihat bahwa ini kita sudah bayar, kita sudah ini dan itu dan sebagainya, money stock ya, uang yang berbicara di sini gitu kan, bahwa ini sudah clear semuanya, harusnya saya berangkat. Jumawa, Ustaz. Iya betul. Nah di saat itu kemudian qadarallah antum gak bisa berangkat, padahal sudah pembayaran lunas, padahal dengan sebuah travel yang sangat terpercaya, gitu kan ya, nggak tanggung-tanggung, bukan main dengan salesnya travel itu, anaknya owner gitu kan ya, dan ternyata subhanallah itu tidak membuat antum bisa berangkat, subhanallah, dan itulah yang pelajaran yang sangat berharga bagi kita semuanya, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, ya bahwa kita itu tidak ada nilainya tanpa Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan upaya kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena uang kita, bukan karena power kita, bukan karena kekuasaan dan kekuatan kita, tapi semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang ketika dia berkehendak membuat seseorang itu, misalnya konteksnya umrah di sini, dia mau berangkat umrah, dia akan berangkat, atau dia mau berangkat umrah dan kemudian dia tidak berangkat. Ternyata dalam kondisi itu kemudian subhanallah seperti antum sampaikan tadi, kemudian antum berbalik ya, merubah mindset yang dari awalnya ini kan udah bayar nih, ini kan seperti traveling pada umumnya mau kemana, tapi kemudian sekarang ini muncullah harapan besar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah mudahkanlah ya Allah, berangkatlah kami untuk menuju ke rumah sucimu, ke Makkah Al-Mukarramah. Masya Allah. Terus lanjut. Alhamdulillah secara proses sih di sana berjalan lancar, Ustaz. Waktu itu di 2016 tuh masih bisa sholat di ini, Ustaz, bagian Ka'bah Hijr Ismail ya. Oh iya Ya ya. masih bisa sholat di situ, masih bisa doa di Multazam, masih belum crowded. Masya Allah. Ya crowded sih, cuman masih bisa nyempil masuk tuh. Jadi ngerasain tuh ya, cuman nggak nyium Hajar Aswad secara langsung gitu, Ustaz ya. Cuman bersyukurnya setelah kemarin yang 2003, alhamdulillah waktu itu masih bisa sholat di situ, ke Multazam, apa segala macem waktu itu gitu, dan kondisinya waktu itu masih renov ya, Ustaz ya. Masih renov juga, alhamdulillah secara proses berjalan dengan baik dan lancar, Ustaz. Masya Allah, barakallah. Ada kesan tertentu yang mungkin antum alami pada saat perjalanan umroh pertama ini? Nah, sebenarnya kalau kesan paling mendalam itu yang mempengaruhi sampai ke hati yang masuk dan merasa banyak bersyukur dengan nikmat Allah itu yang kedua, Ustaz, sebenarnya. Gitu. Karena kalau jujur yang pertama tuh Ana lebih banyak minta dunianya, Ustaz, daripada akhirat, Ustaz. Masya Allah. Itu ya namanya jahil, Ustaz. Kurang ilmu, Ustaz. Masya Allah. Jadi dunia semua diminta. Wah, kalau disebutin juga mungkin antum ikut ngakak kali ya. Dunia banget nih anak nih gitu. Jadi yang kedua, alhamdulillah bersama antum juga waktu itu 2023 tahun lalu, di situ kan udah niatin banget gitu, dan sempat yang 2023 kan juga sempat ketunda, Ustaz. Harusnya berangkatnya di sebelum itu, qadarullah geser, jadi harusnya di Maret ya kalau nggak salah tahun lalu. Nah, yang kedua inilah niat di awal tuh sudah dibenerin dulu, Ustaz, pengalaman dari sebelumnya, dan 2 kali berangkat 2 kali ada gagalnya, Ustaz. Ya, patternnya mirip nih gitu kan, 2 kali mau berangkat 2 kali gagal gitu kan, dan di kedua ini Masya Allah ya, karena
banyak dikasih taufik Allah untuk belajar gitu ya. Banyak belajar juga dari Ustadz juga. Umrohnya lebih berkesan, Ustadz. Masya Allah. Rasanya lebih syahdu. Belum lagi juga banyak permasalahan hidup ya. Itu ngaduin di sana sama Allah gitu kan. Pulang tuh berasa gitu ketenangannya, kemudahan yang Allah berikan gitu. Walaupun ada kesulitan-kesulitan yang dihadapin, bawaannya tuh jiwanya jadi lebih tenang dan lebih berhusnuzan lah sama Allah. Barakallahu fiik. Gitu. Jadi di situ antum simpulkan bahwa ketika antum mulai belajar agama, lebih mendalami agama, dan kemudian menjalankan ibadah umrah untuk kedua kalinya itu, antum merasakan vibes yang berbeda dan lebih mengena di dalam hati ketimbang umrah yang pertama. Betul. Apa lebih spesifik perbedaan itu yang antum rasakan? Perbedaannya, Ana ngerasa lebih tenang. Secara terus juga merasa diri itu sebagai hamba gitu, Ustaz. Jadi melihat orang-orang, jadi setiap sudut pandangnya nih, kalau misalnya kemarin dan sekarang itu, kemarin tuh kayak ngelihatnya ya udah orang orang safar aja rame-rame ke sana gitu. Cuman kalau yang kedua ini tuh ngelihatnya tuh kayak jadi berpikir gitu, ih Masya Allah nih orang-orang, ini kan ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang sedang aja, tapi semua jadi satu. Ngebayangin ini segini banyaknya orang nih, gimana kalau di padang mahsyar? Masya Allah. Ini kita tuh kayak nggak ada apa-apanya gitu loh, semuanya sama, setara, botak semua gitu kan, udah umroh gitu kan. Masya Allah. Jadi lebih banyak ngobrol sama diri, bermuhasabah diri gitu, Ustaz. Gitu, lebih berasa syahdu gitu. Mungkin atau melihat ada orang-orang yang jauh lebih tua tapi lebih kencang jalannya. Iya, Ustaz. Ya, ini udah tua pakai tongkat tapi jalannya lebih kencang dari kita yang sehat walafiat. Betul, Ustaz. Masya Allah, tabarakallah. Nah, ada pengalaman spesifik terkait tentang umrah yang pernah antum jalanin ini. Nah, ini kemarin juga sempat mikir-mikir ya, apa ya yang menarik itu hikmah dari umroh 1 dan 2. Ternyata, Ustaz, kalau Ana sadari ya, jadi setiap kesana kan Ana mendoakan juga kedua orang tua Ana ya. Di 2016, 2023 kemarin gitu kan. Dan ternyata kalau Ana lihat lagi di recap gitu ya, ternyata setiap abis Ana umroh, setahun kemudian 2017 Papa Ana meninggal dunia. Di 2023, 2024-nya Ibu Ana kemarin di bulan Juni meninggal dunia juga. Gitu. Jadi doa sempat ya, mungkin kalau Ana nggak dikasih taufik ilmu gitu ya, jadi suuzon sama Allah gitu kan. Karena kan setiap kesana doain gitu, ya Allah pengen orang tua, papa, mama nih bisa belajar ngaji, apa segala macam, hijrah lah ya, jadi lebih baik, segala macam gitu. Cuman apalagi di 2023 tuh udah sempat beberapa kali ada obrolan lah sama Mama Ana gitu kan, yuk mah nanti kalau ada rezeki kita umroh lagi ya sekeluarga bareng. Ayo udah semangat. Waktu itu udah mulai sakit karena diabetes, bahkan ada jarinya diamputasi gitu kan. Jadi ada niat lah sana, dan pas 2003 umroh kemarin tuh doa banget itu, aduh ya Allah pengen biar mama bisa dapat umroh bareng, dapat hidayah, taufik dan segala macam nih. Ya qadar Allah, ternyata Allah ngasih apa yang kita butuhkan, Ustaz, bukan diminta, Ustaz. Iya, betul. Iya, karena Allah Al-Hakim, Al-Alim, Al-Hakim, Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Ya, terkadang kita itu dengan segala kelemahan kita itu mengharapkan sesuai dengan subjektivitas kita. Kita subjektif berharap dengan orang tua, kita berharap bahwa mereka akan terus bersama kita, melihat kita tumbuh, anak-anak kita tumbuh, cucu-cucu beliau, ya. Mungkin bukan lagi mantu anak, tapi mantu cucu bahkan ya. Kita berharap mereka semuanya masih ada, tapi takdir Allah Subhanahu wa taala adalah yang terbaik. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala Al-Alimul Hakim, yang Maha tahu dan Maha bijaksana. Tidak ada keputusan Allah Subhanahu wa taala itu yang tidak bijak. Yang pasti adalah seperti yang antum sampaikan tadi, bahwa terkadang kita menginginkan sesuatu tapi belum tentu keinginan kita itu membawa kebaikan bagi diri kita. Ya, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kamu membenci sesuatu padahal itu adalah baik untukmu. Karena kita secara subjektif melihat dari diri kita sendiri, kita tidak melihat dari sisi orang tua kita, ayah atau ibu kita. Bisa jadi bahwa dipanggilnya mereka oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi yang seperti itu adalah memberikan kemaslahatan yang sangat besar bagi mereka dunianya, dan juga terlebih lagi adalah akhiratnya. Nah, pertanyaan Anda yang lebih spesifik mungkin adalah terkait dengan bagaimana antum menata diri, menata hati lah. Ya, melihat
kondisi atau kenyataan itu, melihat subhanallah nih, setiap ana umrah, orang yang paling ana sayang meninggal dunia nih. Bagaimana antum menangkap ini gitu loh. Sebenarnya ini jadi ada kayak apa ya? Subhat ya atau apalah sebutannya. Jadi kayak ada kekhawatiran nih jangan-jangan nih kalau next umroh ada lagi nih yang meninggal. Masya Allah. Ya misalnya saudara, misalnya anak bahkan mungkin atau pasangan gitu. Jadi jujur ada kekhawatiran malah anak pengen minta nasihat gitu. Karena ini justru muncul pada saat kemarin mau diundang gitu kan. Apa ya yang menarik? Oh iya juga ya kok abis tiap 1 tahun setelah umroh tuh ada yang orang yang disayangin tuh meninggal gitu. Gimana Ustaz? Nasihatin biar hati anak tuh nggak jadi itu Ustaz. Yang tadinya nggak ada suzonnya sama sekali tuh kayak ada secerta gitu. Harus diyakini oleh setiap muslim. Pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Taha, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa." Taha, tidaklah kami turunkan kepadamu Al-Qur'an agar kamu sial atau celaka. Ya, Allah menafikan kesialan atau kecelakaan bagi seseorang. Dengan turunnya Al-Quran, artinya Allah Subhanahu wa taala menetapkan kebalikannya. Apa itu kebalikannya? Bahwa kebalikan dari kesialan itu atau kecelakaan adalah kebahagiaan, keberuntungan. Itulah risalah Al-Quran, bahwa Al-Quran itu membuat seseorang itu beruntung, ya, membuat seseorang itu akan mendapatkan kebaikan yang sangat besar. Juga misalnya janji Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang lainnya, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal saleh, baik dia laki-laki maupun wanita, dan dia beriman, maka sungguh pasti kami akan membuat hidupnya hidup yang baik. Janji Allah akan membuat hidupnya hidup yang baik. Namun hidup yang baik itu bukan berdasarkan perspektif kita, ya, penilaian kita bahwa yang baik itu adalah seperti yang dalam perspektif antum yang antum sampaikan bahwa orang tua ada, semua ada dan lain sebagainya. Hidup yang baik yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seseorang adalah ketika dia menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala, takdirnya. Ya, takdir Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada korelasinya dengan ketaatan atau ketidaktaatan, ya. Seringkali sebagian muslim beranggapan, atau sebagian manusia secara umum atau muslim secara khusus, mereka beranggapan kalau anak soleh mestinya semua urusan anda jadi beres nih. Terus kemudian anda tidak akan sakit, anda tidak akan ditimpa ujian, ya, anda tidak akan mengalami kehilangan. Padahal ini dunia di mana Allah Subhanahu wa taala menguji seorang hamba. Jangankan bicara ujian-ujian besar. Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan bahwa manusia itu diciptakan untuk diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Diciptakan laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami ciptakan manusia itu selalu berada dalam kesusah payahan. Ya, dari sejak lahir, bahkan di dalam rahim, ya, di dalam rahim terlahir dia menangis. Ya. Penderitaan pertama yang dia rasakan dipotong hari-harinya. Begitu kan? Terus kemudian bayi itu, anak itu besar dengan sakit. Terus demikian. Mau tumbuh gigi, sakit. Ya, terus demikian. Dia mengalami itu. Jadi dari diputus ari-ari, dibedong kalau bayi-bayi dulu gitu ya. Dibuat dia. Dan semua kondisi itu adalah memberikan kemaslahatan buat dia. Yang seringkali tidak dipahami oleh manusia. Bahwa segala hal-hal yang bagi sebagian kita sebagai sebuah ujian atau musibah, itu adalah baik bagi hamba tersebut ketika dia menerima dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang maka Nabi SAW bersabda, "Ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair." Sangat menakjubkan kondisi dan keadaan orang beriman. Semua urusan dia adalah baik untuknya. Inna asabathu sarra'u syakar fakana khairun lah. Kalau dia mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, dia bersyukur dan itu adalah baik untuknya. Wa in asabathu dharra'u sabar fakana khairun lah. Jika dia ditimpa sesuatu yang tidak menyenangkan, dia bersabar dan itu adalah baik untuknya. Subhanallah, di sini menunjukkan kepada kita bahwa seorang muslim selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan sesuatu kepada dirinya, takdir itu adalah yang terbaik. Kita mengambil kisah salah satu contoh di dalam Al-Qur'an, yaitu kisah ketika Nabi Khidir alaihissalam membunuh seorang anak. Ya. Ketika seorang anak dibunuh oleh Nabi Khidir alaihissalam. Ya, syariat Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Khidir alaihissalam berbeda dengan kepada Nabi Musa alaihissalam.
Ya, Nabi Musa syariat seperti yang Allah syariatkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun Nabi Khidir alaihissalam pada saat itu dibukakan oleh Allah sebagian hikmah yang tidak dipahami oleh Nabi Musa alaihissalam. Maka ketika kita membayangkan apa yang di benak kedua orang tua anak itu, ya, ketika mereka menyadari anaknya mati, dibunuh lagi, ya. Sedangkan bagaimana disebutkan oleh Nabi Khidir, fa'amal ghulamu fakana abawahu mu'minaini fakhashina an yurhiqahuma tughyana wa kufra. Adapun anak muda yang saya bunuh itu, ya, orang tua mereka orang soleh. Kami khawatir anak ini ketika dia tumbuh dewasa akan menjerumuskan kedua orang tuanya di dalam kemaksiatan dan kekufuran. Subhanallah. Ini yang tidak dibaca oleh mereka-mereka yang tidak bisa mengenal hikmah di balik takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa seseorang terkadang ketika diuji oleh Allah, misalnya tidak punya anak, misalnya, atau misalnya dia orang tuanya dipanggil terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang sebagian orang tua dipanggil tanpa pamit, dalam arti nggak pakai sakit, tiba-tiba mendadak meninggal dunia. Kok nggak ada kesan-kesan yang ditinggalkan dan sebagainya. Mungkin bagi sebagian kita ini sesuatu yang sangat mengejutkan, hentakan yang sangat menyesakkan dada. Tapi subhanallah, di balik itu ada rahmat yang sangat besar. Bahwa seseorang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala secara mendadak, mati mendadak itu adalah rahmat bagi seorang yang beriman, tapi musibah besar bagi orang kafir. Rahmat itu adalah insya Allah itu tanda bahwa dia husnul khatimah, ya, tidak menyusahkan dia di dalam menjalani kematiannya dan proses menjalani kematian. Namun bagi orang kafir adalah kesialan besar karena tidak ada kesempatan baginya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, tabarakallah. Insya Allah itu hikmah yang bisa dilihat dari seorang muslim ketika dia melihat bahwa jalannya takdir di luar prediksi yang dia inginkan. Tapi jangan sampai membuat antum putus asa untuk selalu meminta kepada Allah sebagaimana diajarkan oleh Nabi SAW dalam salah satu doanya, wa antaj'ala kulla qada'in qadaitahu li khaira. Ya Allah, jadikanlah setiap takdir yang Kau takdirkan kepadaku adalah takdir yang baik. Itu minta kepada Allah seperti itu agar Allah menetapkan takdir terbaik untuk kita. Tapi terbaik itu bukan menurut antum, bukan menurut ana, tapi kita serahkan kepada yang Maha mengetahuinya. Masya Allah. Ada pesan-pesan mungkin bagi teman-teman cari kisah ini dari apa yang antum jalanin, Mbak Wandai? Pesan-pesan apa ya, Ustaz? Paling pesan bahwa selalu kalau ada kesempatan berdoa, minta selipin untuk yang belum umroh untuk umroh, Ustaz. Masya Allah. Karena banyak banget manfaat ya yang dirasakan gitu ya, hikmah-hikmah yang didapat untuk diri sendiri, untuk keluarga kalau yang sudah berkeluarga juga. Dan kalau dari kisah yang Anda sampaikan sih, husnuzon sama Allah tuh itu nggak pernah ada salahnya sih, Ustaz. Karena itu justru malah bikin kita juga lebih tenang dalam hidup gitu, Ustaz. Ana sih ngerasainnya kayak gitu sih, Ustaz. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Dan juga ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, di sini kita melihat bahwa hidup yang baik yang Allah janjikan bagi orang yang beriman, falanuhyiyanahu hayatan thayyibah. Tidak ada nikmat yang lebih besar ketimbang nikmat seseorang diberi keimanan dan dia mengamalkan iman itu dengan amal saleh. Ketika dia mendapatkan itu, maka sebagaimana kata Nabi, menakjubkan kondisi orang beriman. Karena dia selalu berhusnudzan. Kalau husnudzan kepada Allah itu lebih dari cuma sekedar positive thinking, yang berpikir positif. Lebih dari itu, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah telah menegaskan, ana inda dhanni abdi bi. In dhanna bi khairan falah wa in dhanna bi syarran falah. Bahwa aku, kata Nabi Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku berdasarkan prasangka hambaku kepadaku. Jika dia berprasangka baik kepada aku, maka dia akan mendapatkan kebaikan itu. Jika dia berprasangka buruk kepada aku, maka dia akan mendapatkan seperti apa yang dia prasangkakan. Jadi sial dan tidak sialnya kehidupan Anda berdasarkan bagaimana seseorang berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Anda ingin hidup Anda sukses terus, bahagia, merasa kelapangan yang tidak ada putus-putusnya, tidak ada henti-hentinya, keberkahan yang begitu melimpahnya, maka teruslah berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kesempatan kita, saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah,
Pada kesempatan ini, pada kesempatan kita membahas tentang cari kisah dari saudara kita, dari teman kita, Mandai. Semoga pembelajaran ini memberikan pembelajaran yang sangat luar biasa bagi kita semuanya. Bahwa hidup ini memang tempatnya kita diuji oleh Allah dengan kebaikan dan keburukan. Dan orang-orang pemenang, mereka-mereka ini yang bisa lolos dari ujian itu. Bagaimana mereka menjadi pemenang? Ketika dia diuji dengan kebaikan, dia bersyukur. Jika dia diuji dengan keburukan, dia bersabar. Wallahu ta'ala ala wa alam shawab. Aqulu qawli hadza wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.